Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita bukanlah hidup yang berputar-putar seperti sirkular tanpa tujuan. Tetapi hidup kita adalah hidup yang maju ke depan. Sehingga kita menjadi orang yang punya tujuan hidup. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hidup manusia sedang maju ke depan. Dan Alkitab mengatakan bahwa hidup kita sedang menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang orang hari ini mengatakan itulah hari kiamat. Saudara, bagi orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah hari yang penuh sukacita, hari penuh kegembiraan. Karena sebagai orang percaya, kita akan mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan itu. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, hari itu hari kiamat, hari kebinasaan, hari yang mengerikan. Karena Tuhan datang sebagai hakim, akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudara, inilah akan kita renungkan di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 24, dari ayat 36 sampai ayat 51. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, bagaimanakah sebetulnya situasi dan kondisi pada saat kedatangannya kedua kali? Saudara, yang pertama-tama, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Itu yang dikatakannya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara-saudara, ketika berbicara kedatangan dia yang kedua kali, maka Tuhan Yesus menggambarkan situasi seperti biasa. Orang makan dan minum, artinya pesta-pesta. Orang melakukan pesta-pesta perkawinan, dan lain sebagainya.
Dan hal itu digambarkan seperti pada masa zaman Nuh. Ketika Nuh mewartakan akan datangnya air bah, maka kehidupan masyarakat pada saat itu tidak percaya, mereka hidup seperti biasa. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudara, maksud Tuhan adalah ketika hari-hari seperti biasa seperti itu, maka kita sedang tidak sadar bahwa waktunya akan tiba di mana dia akan datang kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita tidak tahu kapan waktunya, dan hari ini, sebagaimana pada masa Nuh, itulah yang Tuhan gambarkan kepada kita. Manusia hari ini makan dan minum, manusia hari ini kawin dan mengawinkan, sebagaimana biasa. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang tahu firman Tuhan ini, maka kita tidak anggap suasana seperti ini suasana biasa. Tetapi kita menjadi orang-orang yang selalu sadar, satu kali Tuhan akan datang kembali. Oleh karena itu sebagai orang percaya, mari kita selalu berjaga-jaga, kita selalu hidup menyenangkan Tuhan, dan selalu siap untuk melayani Dia dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu, satu kali Dia akan datang kembali. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa pada masa itu ada dua jenis manusia yang dinyatakan pada waktu kedatangannya. Itu yang Tuhan katakan, ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Maksudnya adalah, saudara-saudara, ini gambaran dari dua macam orang yang akan dinyatakan pada saat kedatangannya. Macam yang pertama adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena di masa hidupnya, sebelum Tuhan datang, dia adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Atau dengan kata yang lebih baik, dia adalah orang yang dikenal oleh Tuhan sebagai umatnya. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah saudara termasuk orang yang seperti ini? Tetapi macam orang kedua adalah, yaitu orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang meremehkan kasih Tuhan, meremehkan karya di kayu salib. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dia akan datang kembali. Mereka hanya berkata bahwa Tuhan Yesus pernah mati. Bahkan mereka meragukan Tuhan Yesus bangkit atau tidak. Nah, saudara-saudara, hari ini mungkin dua macam orang ini tidak terlalu jelas. Tetapi nanti, ketika dia datang, karena dia yang tahu hati manusia, dia akan menyatakannya itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dia menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepadanya, dia akan menjadi orang-orang yang binasa di dalam kekekalan selama-lamanya. Saudara, sebelum tiba waktunya itu, kita masih punya kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan itu. Hari ini adalah waktunya. Saudara membuka hati, mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara, menghapus dosa saudara, memberikan hidup yang kekal, dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, saudara menjadi orang-orang yang jelas dipilih oleh Tuhan, yang telah diselamatkan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan dengan sungguh-sungguh bahwa saudara dan saya harus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Berjaga-jaga berarti saudara dan saya memiliki kesediaan, kesiapan akan kedatangannya yang kedua kali. Itu yang Tuhan Yesus gambarkan dengan hamba yang setia dan bijaksana. Di mana dia mengerjakan tugas-tugas yang tuannya telah siapkan baginya. Karena dia tahu dan dia percaya tuannya pasti datang kembali.
Dan saudara-saudara, orang-orang yang mengerjakan tugasnya yang Tuhan percayakan kepada dia dengan sungguh-sungguh, saudara, orang-orang inilah yang sesungguhnya berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Mengapa orang-orang ini bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan giat sepenuh hati, segenap akal budi, segenap hatinya? Karena dia tahu, satu kali Tuhan akan datang kembali. Dan dia ingin mempersembahkan seluruh pekerjaannya untuk membuat Tuhan itu senang. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Apakah kita menjadi hamba yang setia, melakukannya bagi Tuhan? Apakah kita menjadi hamba yang setia, melayani Tuhan, mentaati firman-Nya, menjadi berkat bagi orang, bahkan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini? Karena itu adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita belajar mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara, seluruhnya ketika kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan semangat. Satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kita ingin apa yang kita kerjakan, sungguh-sungguh Tuhan senang melihatnya. Dan dia berkata, hai hambaku yang setia dan baik. Saudara, saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, berjaga-jaga berarti kita percaya kepada Dia akan datang kembali. Dan kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segenap hati, karena kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena firman-Mu mengajar kepada kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kapanpun Tuhan datang, Tuhan selalu mengajar kami untuk kami berjaga-jaga. Yang berarti kami percaya Tuhan akan datang. Berjaga-jaga berarti kami percaya kepada Yesus. Berjaga-jaga berarti kami melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai bagian dari mana kami mengasihi Engkau. Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang seperti itu. Sehingga satu kali kelak kami berjumpa dengan Engkau, kami kedapatan sebagai hamba yang setia dan baik. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan telah menebus kami dari kebinasaan. Kami boleh menjadi milik-Mu. Sebagai milik-Mu, kami rindu. Kami ingin memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Menjadi bagian di mana kami mengerjakan panggilan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Karena Tuhan akan datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.